Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Ya, bertemu kembali dengan saya Jarodian Sationo. Di sini kita bertemu di semester 5 ya, di semester 5 dalam mata kuliah Database Server. Ya, di pertemuan kita pada kesempatan kali ini untuk mata kuliah Database Server, ya, kita bertemu dalam kondisi masa pandemi ya, sehingga kita terpaksa untuk sistem pembelajaran akademik kita melalui jarak jauh atau melalui sistem online seperti ini, atau yang disebut dengan daring, ya, kuliah dalam jaringan. Ya. Di kuliah online kita, ya, ini kita masih pertemuan awal ya, pertemuan awal pengenalan, dan ini nanti di pengenalan awal ini saya akan menyampaikan materi pengenalan terkait dengan mata kuliah kita, yaitu mata kuliah Database Server. Nah, di pengenalan pertama di sini saya tidak live streaming ya. Tidak secara live streaming, tapi berdasarkan hasil recording yang saya lakukan hari ini ya, malam ini ya, jam 18.30 ini saya merecord dan merekam, dan nanti rekaman ini bisa rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi saya akses ulang atau bisa dibuka kembali di channel YouTube saya. Ya, di channel YouTube-nya sudah di-share melalui administrasi atau di-share melalui media komunikasi internal perguruan tinggi, yaitu di Siakat ya. Di aplikasi Siakat nanti rekan-rekan bisa masuk di dalam aplikasi Siakat. Secara teknik dulu aplikasi Siakat ini digunakan hanya untuk mendownload KHS dan KRS kalian. Nah, sekarang ini sudah dikembangkan seiring dengan adanya pandemi COVID-19. Dengan terpaksa sekolah tinggi kita melaksanakan perkuliahan ini melalui jaringan atau perkuliahan dalam jaringan ya. Karena sesuai dengan anjuran pemerintah, dan kita masih menunggu ya. Kita masih menunggu kapan kita diperbolehkan kembali untuk berinteraksi, bertatap muka secara langsung di dalam sistem perkuliahan kita. Ya, seperti sedia kala. Ya, seperti dulu kita perkuliahan secara tatap muka dan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswa ini datang ke kampus untuk mengikuti perkuliahan. Tetapi di sini sangat dengan terpaksa kita semua harus mengorbankan paket data kita untuk untuk melakukan interaksi atau melakukan perkuliahan ya, di sini. Ya, untuk mata kuliah Database Server seperti biasa ya, kita 16 kali pertemuan di dalam perkuliahan online kita. Ya, nanti di sini kita akan membahas pengenalan terlebih dahulu. Saya akan menyampaikan beberapa pengenalan apa Database Server tersebut. Nah, Database Server yang nanti akan kita pelajari di sini, kita menggunakan database apa? Ya, karena ada banyak sekali database-database yang ada di luar sana yang digunakan oleh banyak perusahaan-perusahaan besar untuk mengelola atau memanajemen sebuah sistem ya, atau informasi, mengelola sebuah data. Nah, di samping itu di sistem pembelajaran online yang kita laksanakan saat ini,
sistem penilaiannya bagaimana, kemudian sistem presensi kehadirannya bagaimana, itu nanti ya rekan-rekan bisa melihat atau bisa membuka di dalam Siakat ya. Di dalam Siakat itu nanti ada di sebelah kanan ya, di sebelah kanan dari aplikasi Siakat itu ada kehadiran. Ya, ada kehadiran. Nah, saya sampaikan dulu ini ya sambil menunggu intro ya. Ini kita masuk ke Siakat, nanti saya bukakan Siakatnya ya. Saya bukakan Siakatnya supaya nanti rekan-rekan bisa melihat ya kehadiran rekan-rekan. Di situ sudah ada daftar rekan-rekan. Kalau ada yang belum bisa masuk ke Siakat, segera menghubungi administrasi supaya user akses Anda atau user account Anda bisa segera terverifikasi dan bisa masuk ke pembelajaran online kita melalui aplikasi sistem informasi akademik yang sudah disediakan oleh kampus Tekom. Ya. Baik, sambil menunggu ini ya, sambil menunggu intro, ya, jangan lupa untuk memberikan nanti ya. Nanti setelah selesai perkuliahan saya, jangan lupa untuk memberikan masukan, kritik dan saran. Ya, lewat review dari mata kuliah yang saya sampaikan. Jadi saya bisa mengetahui sampai sejauh mana materi yang saya sampaikan bisa diterima oleh rekan-rekan sekalian. Ya. Baik ya, ini rekan-rekan bisa melihat bahwasanya di sini ada peserta kelas. Ini adalah peserta kelas, itu kelas rekan-rekan nanti masuknya di mana? Karena di sini ada gabungan dua kelas teknik ya, kelas teknik komputer dengan kelas sistem komputer dijadikan satu ya, dijadikan satu dalam kelas. Nah, nanti sistem kehadiran Anda atau sistem kehadiran rekan-rekan sekalian itu terekap di sini ya, terekap daftar hadir kelas online. Ya, kelas online 15 Juni 2020. Nah, itu nanti terekap di sini siapa saja yang mengikuti perkuliahan online saya melalui aplikasi sistem informasi akademik. Ya, kemungkinan kalau di tampilan rekan-rekan itu berbeda dengan tampilan yang saya miliki di sini ya. Tampilan yang saya gunakan. Karena antara user dosen dengan user mahasiswa ini ada perbedaan link menu dan tampilan ya. User interface-nya ada perbedaan. Ya. Jadi ini nanti materinya akan saya upload ke sini, ke dalam Siakat. Nah, di Siakat itu akan muncul sebagai contoh seperti ini ya. Sebagai contoh yang sudah ada. Nah, nanti akan muncul video. Nah, muncul videonya ini akan muncul daftar ini ya, kehadirannya ini muncul. Oh, ada 5 kelihatan ya. Ada kelihatan 5 kelihatan semua. Nah, ini yang D4 akuntansi. Ini D4 akuntansi ada 5 dari 8. D3 akuntansi dari 5 ada hadir semua. Nah, ini terekap ya. Rekan-rekan sekalian bisa perhatikan bahwa data presensi rekan-rekan itu nanti akan terekap di Siakat. Nah, caranya bagaimana supaya terekap? Nanti rekan-rekan bisa masukkan komen. Ya, hadir, ini aja hadir. Nah, ini adalah komen yang nanti bisa digunakan atau bisa rekan-rekan gunakan untuk mengirim atau memasukkan presensi atau memasukkan kehadiran rekan-rekan di Siakat di sini. Nah,
itu ya, disiakat nanti dimunculkan atau memasukkan komennya atau pesan, atau nanti kalau yang di YouTube-nya ya, di link YouTube-nya rekan-rekan nanti bisa klik kanan ya, kemudian nanti bisa melihat ya, salin URL video, kemudian buka halaman baru, kemudian bisa dibuka di sini. Nah, ini nanti akan muncul. Nah, baru rekan-rekan memberikan komentar. Ya, komentar siapa namanya yang hadir di sini ya. Bisa memberikan komentar. Ya, bisa diberikan komentarnya ke YouTube ya, link YouTube-nya ya, di YouTube Studio atau maaf di channel YouTube saya ya, di channel YouTube saya nanti bisa komentar. Selain komentar di dalam Siakat, nanti juga rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi saya kelas sistem dan kelas teknik komputer ini bisa mengirimkan komentar di YouTube tadi. Itu ya. Ini terkait dengan sistem pembelajaran kita, jadi presensinya itu bagaimana. Ya, saya bisa tahu kehadiran rekan-rekan, ada yang hadir, ada yang tidak, itu nanti bisa tahu, bisa tercatat dari sisi ini, daftar kehadiran. Ya, ini contoh saja, di sini ada 1 2 3 4 5. Ya, ada yang hadir ya 5. Ini 5 ini yang hadir dan jamnya pun nanti akan terrecord juga. Ya, terrecord. Ya, Anda hadir jam berapa? Itu nanti akan terrecord ya. Itu ya. Nah, jadi model penilaiannya yang saya lakukan ini nanti adalah akan menilai ya, sesuai dengan kehadiran Anda. Jadi nilai kehadiran Anda ini nanti mempengaruhi penilaian saya ya, mempengaruhi penilaian saya. Prosentase kehadiran rekan-rekan itu nanti berapa persen selama perkuliahan online kita ini. Nah, nanti akan terekap juga. Ya, nanti akan saya, ini juga sudah terekap nanti tiap-tiap hari ya. Tiap hari, tiap pertemuannya. Nah, di sini nanti juga ada pertemuan ya, pilihan pertemuan 1, pertemuan sampai dengan pertemuan UAS ya. Mulai dari pertemuan awal, nanti ada ujian tengah semester, pertemuan berikutnya, kemudian ada ujian akhir semester. Nah, nanti juga ada tugas-tugas, penilaian tugas, kemudian ada penilaian ujian tengah semester, penilaian tugas lagi, terus ada penilaian ujian akhir semester. Ya, prosesi penilaian tetap berlaku seperti prosesi penilaian pada saat kita pembelajaran secara offline. Ya, meskipun ini kita pembelajaran melalui media online, kita tetap memberlakukan sistem penilaian. Ya, nanti juga ada tugas-tugas. Nah, tugas-tugas yang akan saya berikan terkait dengan tugas-tugas mata kuliah saya, database server, saya sudah menyiapkan ruang yaitu Classroom. Ya, Google Classroom. Ya, di Google Classroom ini nanti akan saya siapkan kelas untuk media pengumpulan tugas. Ya, media pengumpulan tugasnya nanti saya akan masukkan di Classroom di sini ya, di Classroom. Nah, ini beda login, jadi beda halaman kelasnya ya. Nah, nanti masuk di Classroom dan Classroom-nya ini daftar kelasnya akan saya share ke grup ya. Saya share ke grup sehingga nanti yang ada di dalam grup termasuk daftar-daftar mahasiswa-mahasiswi saya ini di kelas sistem komputer dan teknik komputer akan masuk di Classroom. Ya, akan masuk di Classroom sehingga nanti saya bisa memonitor kalau ada tugas di Classroom itu
Saya bisa memonitor bahwa tugas yang saya berikan sudah rekan-rekan kumpulkan apa belum, itu nanti akan terekap juga di situ ya. Siapa saja yang sudah assign, ya, assign ini sudah mengumpulkan, ya. Atau ya hanya masuk tapi belum mengumpulkan tugas, itu nanti akan kelihatan. Ya, saya contohkan, ya, misalkan ini saya login pakai user yang berbeda ya, pakai user saya. Ya, nah ini kalau saya masuk ke Classroom, nah ini ada banyak daftar kelas ya. Maaf, ini masih pakai akun yang satunya. Nah, saya pilih akun pribadi saya untuk daftar Classroom. Nah, contoh ini saja, ini ada. Nah, contoh misalkan ya ini, saya ngasih tugas. Nah, kebalik ya, maaf tadi saya menjelaskan kebalik. Kalau yang sudah tune in, ya, tune in ini yang sudah mengumpulkan. Tapi kalau assign, ya, assign it ini yang belum mengumpulkan. Ya, belum mengumpulkan. Jadi tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan berkas yang dikumpulkan, hanya nama-nama saja. Ya, hanya nama-nama saja, dan berkas yang saya berikan tugasnya nanti ada instruction, ya. Jadi ada instruksinya, ya, yang nanti bisa dikumpulkan. Ya, pada saat nanti send mengirim berkas tugas tersebut, maka saya bisa melihat, oh ini sudah mengumpulkan, oh ini belum mengumpulkan. Dari 9 siswa, ya ini kelihatan di sini ya. Jadi kalau ada per 100 ini berarti sudah mengumpulkan. Ya, tapi kalau masih kosong, ya poinnya di sini masih kosong, ya berarti belum mengumpulkan. Ya, belum mengumpulkan. Jadi siapa saja yang sudah terdaftar di kelas tersebut, di kelas saya yang nanti saya share di grup, ya, itulah yang akan menerima tugas dari saya. Akan menerima tugas dari saya dan nanti dapat mengumpulkan tugas, ya, dapat mengumpulkan tugas melalui Classroom di sini. Ya. Itu ya, nanti media untuk pengumpulan tugas-tugas ini saya sudah menyiapkan ruang, namanya adalah Classroom, ya. Google Classroom. Nah, itu ruang yang nanti dapat kita gunakan untuk mengakses, ya, dapat kita gunakan untuk mengakses materi atau tugas-tugas, dan juga nanti materi kalau perlu ada materi tambahan-tambahan akan saya share di Classroom, ya, akan saya share di Classroom ada materi tambahan apa di situ, nanti begitu saya nge-share biasanya kita menerima notifikasi, oh ada informasi dari Classroom. Nah, kalau ada yang pakai handphone, ya, pakai handphone itu nanti di handphonenya bisa diinstal juga Classroom Mobile. Ya, ada ya, Google Classroom Mobile. Itu ada aplikasinya. Ya, tadi saya sudah menjelaskan sampai di penilaian, nanti sistem penilaiannya seperti apa, dan saya harus berinteraksi dengan rekan-rekan melalui media komunikasi Google Classroom untuk tugas-tugasnya. Gitu ya. Nah, yang berikutnya materi kita nanti di semester 5 database server. Nah, sekilas saja dulu. Ya, database server yang nanti akan kita gunakan di sini adalah kita menggunakan
database MySQL, ya, meskipun ada beberapa DBMS atau database management system yang ada di luar sana, ya, yang banyak sekali digunakan oleh perusahaan-perusahaan, tapi yang lebih banyak digunakan oleh umum, ya, oleh masyarakat umum terkait nanti dengan aplikasi online seperti website, aplikasi-aplikasi web yang lain, itu kebanyakan dan sebagian besar menggunakan database-nya adalah MySQL. Ini menggunakan database MySQL. Itu sebagian besar, ya, sebagian besar menggunakan MySQL. Nah, kalau sedangkan Microsoft SQL Server ini adalah database server yang berbayar atau berlisensi. Ya, saya tidak berani menggunakan Microsoft karena saya tidak memberi lisensi Microsoft, sehingga saya tidak berani untuk mempublishnya, ya, materi saya dengan menggunakan SQL Server, karena itu ada hak patennya, ada lisensinya. Ya, begitu juga dengan Microsoft Access, ya, Oracle. Nah, Oracle ini sekarang sudah hampir sebagian besar milik Microsoft atau berlisensi, ya. Ya, ini Oracle. Ya, kemudian software atau perangkat lunak ini nanti ada pembahasan, itu yang kita gunakan nanti adalah SQL Server. Nah, ini. Ya, ini materi kita nanti apa sih yang akan kita bahas di materi kita di database server ini nanti. Ya. Yang akan saya bahas adalah teknik-teknik penggunaan. Nah, ini pengenalan di DBMS-nya. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah teknik-teknik penggunaan dari pengoperasian atau memanajemen, ya, memanajemen database yang ada di dalam server. Ya, memanajemennya tentunya nanti kita menggunakan sebuah bahasa, ya, sebuah algoritma yang dapat dipahami atau dapat dimengerti oleh DBMS server, ya, database management system server, ya, DBMS server itu apa saja, ya. Tentunya yang dapat dipahami oleh DBMS itu menggunakan bahasa yang namanya adalah bahasa query. Nah, tentunya rekan-rekan sudah pernah mendengar istilah dari bahasa query atau query structure language, ya, struktur bahasa query yang digunakan di dalam pengelolaan basis data atau database server, ya, di dalam database server. Jadi nanti kita itu bisa mengakses database ini, ya. Meskipun kalau secara ini, apa namanya ini tadi, secara istilahnya database server, berarti database yang nanti akan kita gunakan atau yang akan digunakan menyimpan data ini berada di dalam komputer server. Sehingga saya memberikan skema, ya, skema gambaran dari database servernya itu adalah seperti ini. Ini skemanya. Nah, skemanya di mana ada satu buah komputer, ya, ada satu buah piranti atau perangkat keras, ya, perangkat keras yang digunakan untuk menerima. Nah, ini ada gambar kertas-kertas yang berterbangan dari laptop-laptop menuju ke server atau menuju ke komputer di sini, atau kebalikannya kertas-kertas ini terbang dari komputer besar ini ke laptop. Nah, itu yang disebut dengan skema database server, di mana data-data yang kita miliki atau data-data yang kita punya ini berada di dalam
sebuah komputer, sebuah media, ya media yang tersimpan secara umum atau secara global, entah itu kita pakai cloud server, entah itu kita pakai komputer sendiri yang basicnya adalah komputer server yang nanti kita dapat gunakan untuk menyimpan data atau menyimpan informasi-informasi kita. Ya, sehingga ada istilah yang menyebutkan ya, eKTP, ya, KTP elektronik. Kita berada dimanapun, selama kita memegang eKTP itu, begitu kita scan di alat, keluarlah data diri kita, ya, data diri kita, atau elektronik SIM, ya, surat izin mengemudi secara elektronik sekarang ya sudah ada, atau yang dikenal dengan smart SIM, ya, smart SIM. Ya, dulu datanya lengkap, ya, datanya lengkap, ada golongan darah, ada ini, ada itu. Nah, tapi sekarang hanya beberapa item saja. Ya, di situ hanya nama, alamat, tempat tanggal lahir, kemudian kelihatannya cuma itu saja, tidak sampai sedetail. Tapi begitu nanti dicek menggunakan alat, di alat itu akan mengeluarkan informasi secara detail milik kita. Ya, akan keluar secara detail. Nah, datanya di mana? Datanya berada, padahal yang mengakses di sini hanya komputer laptop saja. Ya, kenapa bisa mengeluarkan, laptop ini bisa mengeluarkan informasi yang kita cari atau yang kita butuhkan hanya dengan satu kotak, ya, satu kotak, satu lembar, ya, satu lembar kartu, ya, satu lembar kartu elektronik itu bisa kita gunakan. Atau yang lain, e-tol, ya, e-tol, ya, e-tol itu kita bisa mengisi saldo dimanapun kita berada. Tetapi bisa kita gunakan dimanapun juga lokasi kita. Saat masuk di tol mana, kita tempelkan kartu, keluar nominal kita, ya, saldo kita tinggal berapa. Nah, kalau di situ tidak ada server yang menginduk atau data yang menginduk di dalam sebuah satu komputer khusus, maka tidak akan bisa, ya, tidak akan bisa kita mengirim dan menerima informasi tersebut. Ya, maka skema, ya, skema gambaran yang kita ambil di mata kuliah database server ini adalah skemanya ada piranti besar, ya. Ya, jadi yang disebut server itu tidak hanya komputer kecil, ya, satu komputer, satu unit komputer, tidak, tapi bisa saja satu dulu kalau kita berada di ruang kelas, ya, dengan ukuran, taruhlah di situ ukurannya 5 kali 4, ya, panjang 5, lebar 4, ya, 5 kali 4 itu dapat diisi dengan komputer penuh, ya, hanya khusus untuk server. Nah, bayangkan saja kalau Anda mengakses media sosial, ya, media sosial yang Anda gunakan sekarang ini, ya, ya, banyak sekali kan media sosial yang mungkin Anda gunakan itu tidak hanya satu media sosial, melainkan ada beberapa media sosial. Bayangkan dari sekian juta atau sekian miliar penduduk satu dunia ini mengakses satu server. Ya, kalau hanya komputernya kecil, saya kira tidak akan mampu menampung data orang seluruh dunia. Ya, seluruh dunia ini bisa menerima informasi-informasi yang kita butuhkan terkait dengan media sosial. Ya, bahkan ada yang mengupload video vlog, ya. Ya, seperti YouTube lah, seperti YouTube ada. Ya, saya ini menyampaikan materi seperti ini, saya upload ke YouTube. Nah, seberapa besar, ya, YouTube ini memiliki ruangan untuk servernya.
Ya mungkin satu gedung Stekom itu penuh dengan komputer-komputer yang berisi data-data kita. Satu gedung Stekom. Ya, itu isinya banyak sekali. Seluruh dunia masuk ke situ semua. Ya, makanya ruangan server ini tidak hanya kecil. Kalau server yang nanti diakses itu untuk umum ya. Server yang diakses untuk umum. Ya ini yang disebut dengan database server. Sehingga nanti posisi kita berada di manapun, selama kita memiliki akses untuk masuk ke dalam server, kita bisa mengirim data dan juga kita bisa mengambil data atau menerima data, bahkan informasi yang kita butuhkan di dalam server tersebut. Tidak usah jauh-jauh lah. Kita sekarang ini berkomunikasi dengan media komunikasi WhatsApp. Ya, WhatsApp. Ya, kita bisa berkomunikasi, bisa ngirim pesan, bisa ngirim gambar, bisa ngirim dokumen, ya, bisa ngirim video, ya, berinteraksi langsung di situ. Nah, apakah di handphone kita ini ada database-nya? Tidak kan? Ya, terus di mana database-nya? Database-nya ya berada di komputer server. Di komputer server. Maka yang namanya penyedia layanan, penyedia jasa seperti itu ya, jasa untuk penyimpanan data dan informasi itu harus memiliki security yang cukup canggih. Ya, security yang cukup mumpuni supaya tidak gampang untuk ditembus, supaya tidak gampang untuk diretas. Ya, dulu Facebook masih bisa ya, atau masih banyak yang bisa meretas, tapi sekarang lama kelamaan diperbaiki akhirnya ya meskipun ada beberapa yang kalau Facebook yang dihack adalah milik orang lain, dihack user account-nya, mungkin pernah tahu user account-nya atau orang tersebut tidak menyadari bahwa di komputernya ini ada phishing-nya atau ditanami phishing supaya orang yang mau iseng dengan akun kita itu bisa mengambil informasinya. Ya itu database server. Itu ya. Itu tentang database server. Jadi saya memberikan pemahaman awal dulu supaya nanti pada saat kita masuk di materi pembahasan isi materi kita sudah ada bahan pembahasan. Jadi yang kita bahas itu nanti adalah sebagian besar terkait dengan ini ya. Nah, dasar-dasar dari MySQL. Ya. Kita nanti akan membahas structure query language-nya ya. Dasar-dasar structure query language. Nah, nanti kita akan membahas tentang ini. Ya, structure query language ya ada di dalam database management system ya, DBMS MySQL. Ya, kita nanti menggunakan DBMS-nya adalah MySQL. Meskipun ada tadi saya sudah menyebutkan ada banyak sekali DBMS yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan-perusahaan besar untuk mengelola data dan informasi perusahaan mereka. Ya, tentunya mereka butuh sebuah software ya. DBMS ini sebenarnya sebuah software ya, software yang digunakan untuk mengelola database. Ya. Sehingga nanti data-data yang ada di perusahaan itu tersimpan dan tertata secara rapi, dan nanti kalau misalkan mau mencari informasi-informasi yang terdahulu ini masih terekam ya, masih terekam dan masih tersimpan di
database server. Seperti itu. Jadi database server ini tidak hanya menyimpan data, tapi nanti juga bisa menyimpan sebuah dokumen-dokumen ya. Server ini tidak hanya data saja, tapi bisa menyimpan sebuah dokumen-dokumen. Ya, dokumen-dokumen yang terkait dengan ya seperti inilah PDF atau Microsoft Word atau Excel, itu nanti dapat kita upload ke server sehingga user lain di lokasi manapun itu nanti bisa menerima ya kiriman dokumen kita. Seperti tadi saya menyebutkan, kita berkomunikasi dengan WhatsApp. WhatsApp itu bisa ngirim video, bisa ngirim gambar atau image, bisa ngirim dokumen ya, atau yang lainnya. Ya, banyak sekali yang nanti bisa dikirim. Nah, file dokumen yang berupa file itu nanti bisa terkirim, tersimpan di server. Jadi yang tersimpan tidak hanya data informasinya saja, tetapi dalam bentuk file dokumen juga bisa tersimpan. Nah, baik, saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan di pengenalan awal kita di mata kuliah database server. Dan nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, ada komentar-komentar, ya, kemudian ada kritik saran, silakan sampaikan. Ya, saya terbuka secara luas terkait dengan kritik saran yang membangun tentunya ya, kritik saran yang membangun, kritik saran yang nanti bisa membuat saya lebih baik dalam sistem pembelajaran online ini. Ya, saya tentunya terbuka secara luas, ya, terbuka dengan lapang dada ke rekan-rekan sekalian untuk memberikan komen, ya, kritik, saran, masukan yang membangun. Ya. Jadi kritik, saran, dan masukan yang membangun. Ya, jadi saya mengharapkan sebuah kritik dan saran yang membangun demi meningkatkan dan demi memperbaiki apa yang saya sampaikan supaya nanti rekan-rekan bisa lebih memahami dari materi yang saya sampaikan. Ya, saya kira ini kurang lebihnya mohon maaf. Ya, apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Dan ini saya akhiri ya untuk perkuliahan online kita pada malam hari ini ya. Ya, saya berpesan sebelum saya akhiri, saya hanya bisa berpesan kepada rekan-rekan sekalian karena di sini masih dalam masa pandemi ya, masa pandemi COVID-19 ya, kita tentunya saling menjaga diri, saling menjaga situasi kita, menjaga diri, menjaga kesehatan kita. Ya, tetap patuhi anjuran pemerintah ya. Jangan lupa selalu menggunakan masker, ya, sering-sering cuci tangan, kemudian jaga kebersihan. Intinya itu ya, jaga kebersihan kita, badan kita, lingkungan kita, supaya kita bisa terhindar dari wabah virus corona atau COVID-19 di sini ya. Selain untuk menjaga kondisi kesehatan kita, menjaga diri kita, ya jangan lupa tetap semangat untuk belajar meskipun kita posisinya ya ini jarak jauh ya, pembelajaran kita jarak jauh. Ya, jadi meskipun jarak jauh tidak ada batasan, ya tentunya Anda mau berkomunikasi atau bertanya-tanya dengan saya lewat WA juga boleh, tetapi ya waktunya sesuai dengan jam kuliah atau jam pagi atau sampai ya paling maksimal sampai jam 8 ya, mau tanya-tanya apa gitu ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan ya, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan ini saya akhiri dan saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.